Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'in wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, sehat walafiat. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hizra Palija dengan NIM 120161123 kelas 3C Akuntansi Syariah. Baiklah, di materi kelima ini saya akan membahas tentang tabayun dalam lingkungan bisnis Islam. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan tabayun dan mengapa tabayun itu penting? Dalam bahasa Arab, tabayun artinya telitilah terlebih dahulu atau mencari kejelasan hingga terang dan benar. Sedangkan secara istilah, tabayun adalah menyeleksi informasi atau berita dengan melakukan check and recheck. Tradisi ini digunakan terutama untuk menyelesaikan masalah dalam masyarakat. Metode tabayun digunakan untuk mengklarifikasi serta menganalisis masalah yang terjadi dengan harapan mendapatkan kesimpulan yang lebih baik, arif dan lebih tepat. Tabayun itu penting karena setiap orang harus mampu memilih sesuatu informasi agar mendapatkan suatu maslahat, bukan mudarat. Seorang perlu melakukan check and recheck terkait informasi yang diterimanya agar tidak terjadi kesalahpahaman yang bisa berujung menjadi fitnah, maka tabayun itu wajib diamalkan. Nomor 2, mengapa tabayun itu penting dalam pemasaran? Karena jika ingin membeli suatu barang, kita harus teliti dalam membeli atau memilih barang kita inginkan. Yang nomor 3, coba sebutkan surah yang menjelaskan tentang tabayun dan baca surah tersebut. Yang pertama adalah Quran surah Al-Juhar. Baiklah, saya akan membacakannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum faminkum binabani qatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fakusbihu ala ma fa'altum zamin. Isi kandungannya adalah sangat jelas perintah untuk bersikap tabayun sehingga tidak menimbulkan masalah dan tidak memperparah keadaan yang sedang terjadi. Dengan bersikap tabayun, tidak ada lagi prasangka-prasangka buruk terhadap sesama. Nomor 4, soalnya apa yang saudara ketahui tentang Al-Quran? Sebutkan surah yang menjelaskan tentang Al-Quran dan baca surah tersebut dengan isi kandungannya. Al-Quran adalah sebuah kitab suci utama dalam agama Islam yang umat muslim percaya bahwa kitab ini diturunkan oleh Tuhan kepada Nabi SAW. Kitab ini terbagi ke dalam beberapa surah dan setiap surahnya terbagi ke dalam beberapa ayat. Surah yang menjelaskan tentang Al-Quran yaitu An-Najm ayat 3-4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yattikuna hawa huwa ilwahyun yuha. Dalil tersebut menunjukkan bahwa sunnah adalah wahyu dari Tuhan untuk Rasulnya dan bahwa dia sempurna dalam apa yang dia ceritakan tentang Allah Subhanahu wa taala yang satu dan hukumnya kepada perkataannya berasal dari nafsu melainkan dari wahyu. Soal yang kelima, apa yang Anda ketahui tentang globalisasi informasi dan komunikasi? Yang pertama, globalisasi informasi adalah ruang lingkup yang berisi tentang berita. Globalisasi komunikasi adalah ruang lingkup yang berisi tentang pembicaraan pihak ke pihak di berbagai penjuru dunia secara langsung dan dalam waktu yang cepat. Pengaruh terhadap pemasaran adalah mempermudah transaksi perekonomian atau jual beli baik dalam maupun luar negeri.
Karena dengan adanya globalisasi informasi dan komunikasi, batas antar negara semakin tipis, yang berarti semua negara boleh menjual dan membeli barang dan jasa dari luar negeri dengan lebih mudah. Yang nomor 6, baca surah Al-Hujurat ayat 6 dan apa isi kandungannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in katabayyanu an tusibu qauman jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum zadimin. Isi kandungan ayat tersebut adalah sangat jelas untuk memudahkan tabayun sehingga tidak menimbulkan masalah dan tidak memperkarah keadaan dengan terjadi. Kaitannya dengan pemasaran, yaitu dilakukan oleh pemasaran adalah jika seorang perusahaan mengeluarkan suatu produk kemudian pemasar membawa info atau memberi tentang suatu produk tersebut, sebaiknya kita meneliti setiap kebenaran yang dibawakan pemasar dalam memasarkan suatu produk tersebut. Nomor 7 adalah baca surah Al-Hujurat ayat 12 dan isi kandungannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu natibu katsiran minnas-son inna ba'dun zanni imma wala tajassasu wala namtab ba'dukum ba'do ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarrimtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahimah. Isi kandungannya adalah ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang beriman untuk menjauhi prasangka buruk, mencari keburukan orang lain dan dilarang untuk menghibah. Kaitan dengan pemasaran, yaitu dilakukan oleh perusahaan ketika sebuah perusahaan memasarkan produk yang berkualitas dengan harga yang murah, lalu kita menduga bahwa produk tersebut adalah produk lama yang sudah tak laku. Hal tersebut adalah perbuatan dosa karena dugaan menjadi dosa disebabkan oleh pemikiran buruk tanpa sadar. Nomor 8, bacalah surah Al-Isra ayat 82 dan 9 dan isi kandungannya dan kaitan tentang pemasaran. Surah Al-Isra ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nuzarrimu limal ku'abinahu wa shifa'aw wa rahmatul lil mu'minin wa la yanazizul duzzalimina illa hasaro. Isi kandungannya adalah dalam surah Al-Isra ayat 82. Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa Al-Qur'an mengandung daya penawar dan rahmat bagi kegelisahan manusia. Quran surah Al-Isra ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwa wa yubashshirul mu'minina allazina ya'maluna sholiyati anna lahum ajrun kabiro. Isi kandungan dalam surah Al-Isra ayat 9, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pujian terhadap kitab yang diturunkan kepada Rasulnya Muhammad SAW, yaitu Al-Quran sebagai kitab samawi paling agung dan paling luas cakupannya, mencakup semua jenis ilmu. Kitab yang paling terakhir yang bersumber dari Rabbul Alamin. Kaitannya Quran surah Al-Isra ayat 82 dan 9 adalah ketika menciptakan dan memasarkan produk haruslah sesuai dengan pedoman hidup kita, yaitu kitab suci Al-Quran, karena Al-Quran diturunkan menjadi penawar dan rahmat di hidup kita
serta apabila kita mengerjakan suatu kebajikan maka akan mendapatkan pahala yang besar. Nomor 9, bacalah surah Ali Imran ayat 144 dan isi kandungannya dengan kaitan dengan pemasaran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadan illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'au kutilang qalabtum ala aqonikum wa may yaqlib ala akiban falai yadurrullaha syai'a wa sayahzillahu syakirin. Isi kandungannya adalah Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul sebagaimana rasul-rasul sebelumnya yang telah meninggal dunia dan terbunuh. Apabila jika ia meninggal atau terbunuh, maka kalian akan keluar dari agama kalian dan meninggalkan jihad. Barang siapa di antara kalian yang keluar dari agamanya, maka ia tidak akan menimpakan mudarat sedikit pun kepada Allah, karena Dia Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Kaitannya adalah dengan pemasaran yang dilakukan perusahaan adalah janganlah sekali-sekali kita murtad hanya karena tidak ingin memasarkan dan menciptakan sebuah produk tidak sesuai dengan kaidah-kaidah Islam, karena dengan murtad itu tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Yang nomor 10, bacalah surah Al-Isra ayat 36 dan isi kandungannya serta kaitan dengan pemasaran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Isi kandungannya adalah ayat ini telah menjelaskan bahwa janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Jangan mengatakan sesuatu yang engkau tidak ketahui. Jangan mengaku melihat apa yang tidak engkau lihat. Jangan pula mengaku mendengar apa yang tidak engkau dengar, atau mengalami yang tidak engkau alami. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati adalah amanah dari Tuhanmu. Semua itu akan diminta pertanggungjawabannya, apakah pemiliknya menggunakan untuk kebaikan atau keburukan. Kaitan dengan pemasaran perusahaan adalah jangan mudah percaya dan mengikuti suatu hal yang kita tidak ketahui hanya dengan mendengar omongan orang lain yang berkata bahwa produk yang dipasarkan oleh suatu perusahaan tidak bagus karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Semua itu akan diminta pertanggungjawaban. Nomor 11 adalah membaca surah Al-Ahzab ayat 70 serta isi kandungan dan kaitan dengan pemasaran oleh perusahaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Isi kandungannya adalah ayat ini telah menjelaskan tentang memerintahkan kepada seluruh umatnya yang beriman untuk selalu bertakwa dan berkata jujur. Pasalnya seluruh kata-kata yang terucap akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Kaitan dengan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan adalah ketika pemasar dari suatu perusahaan memasarkan produk, janganlah kita berbohong dalam memasarkannya, karena di dalam ayat ini menjelaskan bahwasanya untuk selalu berperilaku jujur, salah satu kejujuran adalah dalam perkataan. Nomor 12, baca surah Qaf ayat 18 serta isi kandungan dan kaitan dengan pemasaran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfizu min qablin illa ladaihi raqibun adid. Isi kandungan ayat ini adalah menjelaskan bahwa tidak ada kata atau kalimat yang diucapkan manusia kecuali ada malaikat yang dekat dengan ucapan dan tindakannya lalu mencatat dan menjaganya.
dia ada di sisinya dan tidak dapat dipisahkan untuk menulis kebaikan dan keburukannya. Kaitan dengan pemasaran yaitu berhati-hatilah dalam memasarkan sebuah produk. Jangan sampai kita melakukan sebuah kejahatan, karena di dalam ayat ini menegaskan apapun yang kita perbuat ada malaikat yang siap siaga mencatat dengan sangat teliti apa yang kita lakukan. Nomor 13, baca surah At-Taubah ayat 67, surah An-Nur ayat 15, dan isi kandungan serta kaitan dengan pemasaran. Surah At-Taubah ayat 67, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'dim ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'rufi wa yaqdiruna aydiyahum nasullaha fanasiyahum innal munafiqina wa mul fasiqun. Isi kandungan ayat ini adalah menjelaskan bahwa orang-orang munafik dari kaum laki-laki dan perempuan memiliki sifat yang sama. Mereka kebalikan dari orang-orang beriman. Kaitan dengan pemasaran itu adalah memasarkan produk sebaik-baiknya. Perusahaan menghindari dari yang namanya kikir, karena ayat ini ditegaskan apabila kikir maka siap-siaplah bahwa Allah akan melupakannya. Surah An-Nur ayat 15, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Istalaqawnahu bil natikum wa taquluna bi anwahikum ma laysa lakum bihi ilmu wa tahsabunahu hayyina wa huwal indallahi azim. Isi kandungannya adalah ayat ini menjelaskan tentang ingatlah di waktu berita bohong itu kalian terima dan kalian sebarkan dari mulut ke mulut meski sesuatu yang batil, padahal kalian tidak mengetahui kebenaran sedikit pun dan menganggapnya hal yang ringan saja, padahal ia di sisi Allah adalah besar karena di dalamnya terhadap kedustaan dan ketuduhan palsu. Kaitan dengan pemasaran yaitu janganlah kalian menyebar fitnah agar mendapat keuntungan lebih banyak dari pesaingmu, karena itu termasuk dosa besar. Nomor 14, sebagaimana perbedaan penafsiran Al-Karmi dan M. Quraish Shihab tentang ayat-ayat tayamum. Yang pertama itu metode dan corak tafsir Al-Qarni dan M. Quraish Shihab berbeda sehingga mempunyai penafsiran mereka. Yang pertama, substansi penafsiran. Yang kedua, metodologi penafsiran. Yang nomor 15, bagaimana persamaan penafsiran kedua tokoh tersebut. Yang pertama adalah Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi SAW sebagai kitab suci terakhir untuk dijadikan petunjuk dan pedoman hidup di dunia dan keselamatan di akhirat. Yang pertama, substansi penafsiran dan penafsiran at-tayammum. Mereka sama-sama menerima berita atau informasi yang disebutkan oleh fasik. Tayammum merupakan perintah Allah dan merupakan anjuran dalam Al-Quran untuk kaum mukmin agar lebih teliti dan hati-hati. Yang kedua adalah metode penafsiran. Tidak ditemukannya persamaan metodologi antara penafsiran kedua tokoh tersebut. Manfaat tabayun, tidak tergesa-gesa, tidak ada kesalahpahaman, tidak saling menuduh, tidak ada pertumpahan darah, hidup rukun dan damai di masyarakat. Yang nomor selanjutnya, nomor 16, sebutkan dan jelaskan model-model riset menurut Islam. Yang pertama, riset bayani, yaitu penelitian yang ditujukan untuk mengenai segala dengan segala gerak-gerik dan prosesnya. Yang kedua adalah riset istiqraq, yaitu penelitian yang ditujukan untuk mencari kejelasan pola-pola
kebudayaan dan kehidupan sosial manusia. Yang ketiga ada riset jadali, yaitu riset yang dimaksud untuk mencari hakikat atau kebenaran yang didasarkan oleh cara berpikir rasional. Yang keempat ada riset burhani, yaitu riset yang tujuannya eksperimen. Yang kelima ada riset irfani, yaitu riset secara spesifik menjelajah hakikat ajaran Islam. Nomor 7, jelaskan urgensi tabayun dan kualitas informasi dalam membangun komunikasi. Yang pertama, memposisikan tabayun yang berasal dari perbendaharaan terminologi keagamaan ke dalam bidang komunikasi adalah suatu upaya yang mungkin dilakukan tanpa menunjukkan superioritas atau subordinasi, melainkan saling melengkapi. Yang nomor 18, coba saya jelaskan lingkungan bisnis dalam spesifik Islam. Lingkungan adalah seluruh unsur-unsur yang dapat saling berhubungan dan saling mempengaruhi terhadap suatu keadaan tertentu. Bisnis adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu dan sekelompok orang atau organisasi yang menciptakan nilai melalui penciptaan barang dan jasa kebutuhan masyarakat dan memperoleh keuntungan untuk melalui transaksi. Nomor 19, sebutkan dan jelaskan variabel-variabel lingkungan bisnis. Variabel berarti objek penelitian atau apa yang menjadi fokus di dalam suatu penelitian, atau bisa disebut juga sebagai sebuah konsep yang memiliki nilai yang beragam. Variabel-variabel di bawah ini secara tidak langsung beri efek pada suatu perasaan. Yang pertama, variabel sosial, variabel ekonomi, variabel politik, variabel teknologi. Yang nomor 20, mengapa perusahaan dalam melakukan bisnis harus beradaptasi dengan lingkungan? Karena lingkungan memberikan dampak kepada kesuksesan, skala, visi, hingga strategi pengembangan bisnis. Maka memahami isu ini harus menjadi prioritas para pemimpin. Di bawah ini adalah beberapa fakta mengenai lingkungan pada bisnis. Yang pertama, memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasikan peluang bisnis. Yang kedua, memanfaatkan sumber daya yang dengan baik. Yang ketiga, menghadapi perubahan. Yang keempat, bantuan dalam perencanaan. Yang kelima, membantu bisnis untuk meningkatkan kinerja. Nomor 21, bagaimana perspektif Islam terhadap fenomena lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis, khususnya lingkungan bisnis eksternal, merupakan salah satu lingkungan bisnis yang meskipun secara tidak langsung dapat mempengaruhi kaitan bisnis yang kita lakukan, tetapi lingkungan ini juga penting untuk tidak kita abaikan. Perspektif Islam atas fenomena lingkungan bisnis di zaman sekarang ini memang ada yang sesuai, tapi ada juga yang tidak sesuai dengan pandangan Islam. Misalnya fenomena faktor teknologi yang hampir setiap harinya ada saja penemuan-penemuan penelitian baru. Dalam hal ini, Islam tidak pernah melarang adanya penemuan-penemuan baru dalam hal teknologi, selagi jika penemuan teknologi yang ada itu tidak menyimpang dan memiliki manfaat untuk kemaslahatan umat. Hal ini jelas tidak memberikan kemaslahatan untuk umat, karena akan ada banyak pekerjaan yang harus dikerjakan untuk manusia tapi malah dikerjakan oleh robot atau mesin, meskipun mesin atau robot itu digerakkan oleh manusia. Nomor 22, silakan baca artikel mengenai pengantar bisnis Islam, perusahaan, dan lingkungan bisnis Islami. Kira-kira apa yang dapat Anda peroleh dan bagaimana Anda menerapkan dalam menjalankan sebuah bisnis? Dari artikel yang saya baca,
saya memperoleh bahwa perusahaan yang Islam sudah pasti akan menaati peraturan kaidah Islam, misalnya tidak menggunakan transaksi bunga seperti pada bank konvensional, dan lingkungan bisnis juga menjadi faktor yang berpengaruh terhadap aktivitas bisnis di suatu lembaga, organisasi, atau perusahaan. Selanjutnya ada menghasilkan keuntungan maksimal yang sesuai dengan kaidah Islam. Yang pertama, menghindari bunga, jangan menimbun. Ketiga, menaburkan uang. Keempat, menabung. Yang kelima, berhutang. Keenam, memberi sedekah. Nomor 23, bagaimana ciri-ciri perusahaan Islami dalam perusahaan non-muslim. Yang pertama itu bersumber pada nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, memiliki pemahaman terhadap bisnis yang haram dan halal. Yang ketiga, mengimplementasi secara syar'i. Yang keempat, tidak hanya terobsesi pada dunia namun juga akhirat. Kalau perusahaan non-Islam bersumber pada akal pikiran manusia. Yang kedua, hanya berfokus untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, keuntungan dapat didapatkan oleh pelaku bisnis menggunakan sistem suku bunga. Yang keempat, hanya memikirkan dunia dan hanya memikirkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Nomor 24, apa yang dimaksud dengan lingkungan bisnis? Lingkungan bisnis adalah Islam adalah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah atau kuantitas kepemilikan hartanya atau barang dan jasa terhadap profitnya, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya. Nomor 25, jelaskan perbedaan antara perusahaan Islam dengan perusahaan non-Islam. Perusahaan Islam dikenal oleh aturan syariah dalam memanfaatkan harta dan memperolehnya dengan rambu-rambu baik, buruk, halal, haram, benar, salah, dan sebagainya. Perusahaan non-Islam yang berprinsip sekuler, yang artinya kehidupan yang tidak percaya adanya Tuhan, kitab suci, dan hari kemudian. Nomor 26, jelaskan perbedaan lingkungan bisnis Islami dan lingkungan bisnis non-Islami. Lingkungan bisnis Islami yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam meliputi nilai-nilai moral luhur seperti sifat jujur, adil, amanah, profesional, transparan, dan al-amin atau dapat dipercaya. Terhindar dari kata haram dan zolim. Sedangkan lingkungan bisnis non-Islami yang tidak sesuai dengan prinsip yang ada di dalam bisnis Islam, yang mana mereka tidak mengenal adanya hukum halal dan haram, mereka hanya meraih tujuan yang apa mereka inginkan tanpa memandang hukum tersebut. Nomor 27, Anda memilih perusahaan Islami atau non-Islami. Mengapa? Saya memilih perusahaan Islami karena menurut saya di dalam perusahaan Islam itu sendiri kita pasti mengikuti syariat Islam dan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai luhur yang mana telah diterapkan di masa Rasulullah SAW dan sampai sekarang. Yang nomor 8, jelaskan urgensi lingkungan bisnis Islami. Bisnis syariah menegaskan adanya penjagaan agama, penjagaan terhadap ajaran agama, terutama dalam ranah muamalah. Yang nomor 29, silakan baca artikel tentang makalah manajemen tentang analisis lingkungan bisnis dan coba jelaskan isinya. Pada dasarnya, ajaran agama Islam bertuang dalam Al-Quran dan As-Sunnah, juga ijma ulama banyak mengajarkan tentang kehidupan yang serba terarah dan teratur. Tidak ketika Allah menciptakan dalam beserta isinya. Unsur-unsur manajemen dalam pembuatan alam serta makhluk-makhluknya lainnya tidak terlepas dengan manajemen langit. Dalam bisnis Islam, manajemen berperan sebagai elemen dasar yang selalu ada dan melekat pada proses bisnis yang akan dijadikan acuan oleh manajer dan melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan.
Urgensi manajemen dalam bisnis yang dirancangkan meliputi 5 fungsi, yaitu perencanaan, perorganisasian, pergerakan, kontrol, evakuasi, koordinasi, motivasi, dan kepemimpinan. Nomor 30, apa manfaat Anda membaca artikel mengenai tabayun dalam bisnis Islam? Manfaat yang saya ambil dari artikel tersebut adalah dengan adanya tabayun kita dapat menjauhi kesalahpahaman atau fitnah-fitnah di kemudian hari. Dengan adanya tabayun juga maka silaturahmi dengan lebih terjaga dan terjauh dari fitnah-fitnah yang ada di sekitar kita. Tabayun juga mengajarkan kita menjaga lisan, pendengaran, penglihatan supaya tidak terjerumus dari kesalahpahaman yang ada. Sekian dari saya, mohon maaf apabila salah kata. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.